Selamat pagi, Wandami Sayalai Dhamma Birati, Wandami para anggota Sangha dan para Pabajita, Sukihontu, Bapak, Ibu, serta Kayanamita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana pada hari Minggu tanggal 15 Juni tahun 2025 yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies. Izinkan saya, Davin, untuk memandu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan. Di antaranya dengan pembacaan Parita, dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, dan ditutup dengan dana parami dan pelimpahan jasa. Untuk itu Kayanamita, marilah kita mempersiapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang bisa menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, pala, dan nibbana. Pada pagi hari ini saya Dauke Minda akan membabarkan makna kata demi kata garis silsilah Buddha Narada Buddha Wamsa 11 stanza 6 hingga 33. Sambil menunggu Kayanamita yang lainnya untuk bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Libur semester genap DBS akan dimulai minggu depan, yaitu mulai tanggal 22 Juni 2025. Jadi, kelas hari ini merupakan kelas Pariyati Sasana terakhir di semester ini. Kelas Pariyati Sasana dan kelas Sekolah Minggu Dhammanusari akan dimulai kembali pada semester baru, yakni pada tanggal 20 Juli tahun 2025. Dengan penuh sukacita, DBS akan menyelenggarakan Youth Yoga Wacara, program meditasi untuk remaja. Program yang kedua yang akan diselenggarakan selama 5 hari pada tanggal 8 hingga 12 Juli tahun 2025 dengan guru pembimbing yakni saya Dauke Minda yang akan berlangsung di Rumah Meditasi K47 Kompleks Mega Indah Mega Mendung dengan persyaratan sebagai berikut. Upasaka dan upasika berusia 14 hingga 20 tahun, bersedia menjalankan 8 sila atau atas sila dan juga noble silence sepanjang kegiatan berlangsung. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara scan QR code pada poster ataupun melalui tautan tiny.cc/youth yoga wacara. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 25 Juni tahun 2025. Dikarenakan kapasitas peserta yang maka segera daftarkan putra-putri Kayanamita sekalian. Jangan lewatkan kesempatan besar untuk mengisi liburan sekaligus membangun nilai-nilai spiritual sejak usia dini yang akan menjadi fondasi penting sepanjang kehidupan. Setelah menyelenggarakan ujian Abhidhamma tingkat 1 dan tingkat 2 angkatan 2024, Pusdiklat Abhidhamma Nusantara akan membuka 3 tingkat pembelajaran Abhidhammata Sanggaha, yaitu tingkat 1 bab 1 hingga 3, tingkat 2 bab ke-6 hingga bab ke-4 hingga ke-6, dan tingkat ketiga bab ke-7 hingga ke-9. Dengan mengajar Bapak Kadek Yudi Murdana, MA BDH, kelas yang disampaikan dalam bahasa Indonesia ini dilaksanakan secara hybrid, yakni secara on-site maupun online, dan terbuka bagi Kayanamita yang ingin belajar Abhidhamma sekaligus ujian kompetensinya. Pendaftaran dengan cara memindai QR Code pada poster akan ditutup pada tanggal 22 Juli tahun 2025. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Pusat Informasi DBS dengan Saudari Eda dengan nomor telepon 0813 8700 3600. Kelas Abhidhamma tingkat 1, bab ke-1 hingga ke-3, Cita, Cetasika, dan Pakinaka akan diselenggarakan tiap hari Rabu mulai tanggal 23 Juli tahun 2025 pada pukul 19.30 hingga 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kelas Abhidhamma tingkat kedua, yakni bab ke-4 hingga bab ke-6, Witi, Witi Muta, dan Rupa
akan diselenggarakan setiap hari Kamis mulai 24 Juli tahun 2025 dengan jam yang sama yakni pada 19.30 hingga 21.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk kelas Abhidhamma tingkat ketiga, bab ke-7 hingga ke-9, Samucaya, Pacaya, dan Kamatana akan diselenggarakan setiap hari Jumat mulai 25 Juli 2025 pada pukul 19.30 hingga pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk menunjang pembelajaran kitab suci, Pusdiklat Abhidhamma Nusantara juga akan membuka kelas Bahasa Pali tingkat 1, angkatan pertama, yang akan dibimbing oleh saya Lai Parami setiap hari Minggu pukul 12.30 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat mulai 27 Juli tahun 2025. Pendaftaran dengan cara memindai QR Code pada poster dan ditutup pada tanggal 25 Juli tahun 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Informasi DBS dengan Saudari Eda dengan nomor telepon 0813 8700 3600. SMB Dhammanusari juga akan membuka penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2025-2026 dengan 7 pembagian kelas sebagai berikut. Rahula bagi Batita, Sada bagi PGTK, dan juga Wirya untuk kelas SD kelas 1 hingga kelas 3, Sati untuk jenjang SD kelas 4 hingga kelas 6, Samadi untuk jenjang SMP dari kelas 1 hingga 3 SMP, Panya untuk jenjang SMA dari kelas 1 hingga 3 SMA, dan Damagawesi untuk jenjang SMA dari kelas 2 hingga 3 SMA. Dengan mengadopsi kurikulum pembelajaran dari Myanmar yang menyelaraskan akademik dan karakter, kelas yang juga dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman, fasilitator yang berdedikasi tinggi, serta lingkungan belajar yang menyenangkan, menjadikan SMB Dhammanusari pilihan paling tepat untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai spiritual sejak dini bagi putra-putri Anda semua. Pendaftaran ditujukan untuk semua siswa-siswi, baik siswa baru maupun lama, dengan cara memindai QR Code pada layar atau melalui tautan bit.ly/Dhammanusari 2025. Tahun ajaran baru 2025-2026 akan dimulai pada tanggal 20 Juli tahun 2025. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Kuncoro dengan nomor telepon 0812 8353 1521. Para siswa Samadi, Panya, Damagawesi, serta para fasilitator SMB Dhammanusari akan melaksanakan Cetya Puja ke berbagai candi bersejarah di Pulau Jawa Tengah pada tanggal 26 hingga 29 Juni tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan dan semangat praktik penghormatan kepada Cetya sedari usia dini. Untuk mendapatkan gambaran kegiatan selama Cetya Puja, dapat kita saksikan pada video berikut ini. Cetya Puja SMB Dhammanusari, sebuah program yang dirancang untuk menumbuhkan dan memperkuat keyakinan terhadap Buddha Dhamma melalui puja di berbagai cetya. Rangkaian Cetya Puja di tahun ini dimulai dari Candi Borobudur, tempat agung yang menjadi simbol kejayaan spiritual. Kemudian berlanjut ke Candi Mendut. Lebih dari sekadar ritual, Cetya Puja juga menjadi ruang untuk menjelajahi keindahan dan budaya bangsa, serta demi menjalin kebersamaan dalam semangat Dhamma. Saat malam tiba, akan dilangsungkan prosesi Larung Pelita, sebuah momen untuk perenungan. Puja dilanjutkan ke Candi Sewu dan ditutup di Candi Ratu Boko.
bukan sekadar wisata, ini adalah perjalanan batin. Tentang keyakinan yang tumbuh, tentang kebajikan yang mengakar, dan tentang cinta kasih yang kita bawa. Mari bergabung dalam Cetia Puja SMB Damanusari. Mari melangkah bersama dalam Dhamma. Untuk itu, kami mengundang Kayanamita untuk turut berpartisipasi dalam kebajikan ini dengan memberikan dukungan dana melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6275191918 dengan kode transfer 15. Batas akhir dana pada tanggal 22 Juni tahun 2025. Demikian pengumuman untuk kelas pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung agar kelas dapat berjalan dengan lancar. Bagi Kayanamita yang berada di ruang Dhammasala, kami mengimbau untuk menjaga keheningan dengan memastikan handphone Anda dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu dengan lainnya. Tidak menutup kepala dengan hoodie ataupun topi dan tidak duduk dengan menyilangkan kaki ataupun duduk bersila di atas kursi. Untuk Kayanamita yang bergabung lewat Zoom meeting, Kayanamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, serta tidak menyalakan televisi, tidak sambil makan ataupun minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas Pariyati Sasana online. Demikianlah tata tertib kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambil menunggu kedatangan saya Dau Keminda, mari kita mempersiapkan batin dan jasmani. Karena sebentar lagi Bante akan memasuki ruang Dhammasala. DBS juga memiliki perpustakaan yang terletak di Blok N2. Kami persilakan Kayanamita untuk mengunjungi perpustakaan DBS untuk mendapatkan buku-buku Dhamma untuk berbagai tingkatan usia. Dengan koleksi buku Dhamma yang beragam dan suasana belajar yang nyaman, perpustakaan DBS siap menjadi tempat belajar Dhamma yang menyenangkan bagi semua kalangan usia. Jangan lupa juga untuk bergabung dalam WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, maupun TikTok untuk mendapatkan segala informasi terbaru mengenai DBS. DBS juga mengimbau agar Kayanamita yang hadir di DBS membawa tempat makan dan minum sendiri dalam rangka Go Green dan mengurangi sampah plastik. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa para siswa Samadhi, Panya, Dhamma Gawesi, serta para fasilitator SMB Damanusari akan melakukan Cetia Puja. Maka dari itu kesempatan berdana bagi para Kayanamita, dan apabila anak Kayanamita sekalian sedang dalam kelas Samadhi, Panya, serta Dhamma Gawesi, dapat mengikuti program Cetia Puja ini.
Selain itu, kami juga ingin mengingatkan bahwa pendaftaran ulang tidak hanya untuk murid baru dari SMB Damanusari, namun juga untuk murid lama dari SMB Damanusari. Maka dari itu, kepada anak-anak dari Kayanamita sekalian, Bapak Ibu sekalian, apabila anaknya sudah merupakan murid SMB Damanusari, juga mohon diingatkan agar tetap melakukan registrasi ulang dengan memindai QR Code ataupun melalui tautan bit.ly /Damanusari 2025. Dan tahun ajaran baru 2025-2026 akan dimulai pada tanggal 20 Juli tahun 2025. Dan juga hari ini merupakan hari di mana raport murid SMB Damanusari akan dibagikan. Jadi bagi para Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak di SMB Damanusari dapat melakukan pengambilan raport SMB Damanusari siang ini. Kami juga ingin mengingatkan bahwa pada bulan Juli tanggal 8 hingga 12 tahun 2025 akan dilaksanakan Youth Yoga Wacara. Baiklah Kayanamita sekalian, marilah kita berdiri dan beranjali karena sebentar lagi saya Doke Minda akan memasuki ruangan Dhammasala. Wandami saya Dauke Minda, Wandami saya Lai Parami. Selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Kepada Kayanamita kami persilakan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Bante Keminda yang akan dipimpin langsung oleh Saudara Yohendi. Mohon agar Bante berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudara Yohendi kami persilakan. Wandami Siado. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat Dhamma semua. Dengan penuh penghormatan dan bersikap anjali, mari kita bersama-sama memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Siado Keminda. Bhante Okasa, 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 supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan
3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang bhante ti saranena saha panca silang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bhante dutiyampi ahang bhante ti saranena saha panca silang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bhante tatiyampi ahang bhante ti saranena saha panca silang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bhante. Ya mahang wadami tang wadeda. Amma bhante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Amma bhante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadadhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majja pamadadhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya. Idang me punya. Asawakaya. Asawakaya. Hotu. Wahang hotu. Idang me sila. Idang me sila. Nasa. Nibbanasa. Acayo. Acayo. Hotu. Hotu.
Ti saranena saha Pancasila Dhammang Sadukang Katawa Pamadina Sampatida. Bante sadu sadu sadu. Terima kasih Syahda. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu Seale Parami, Seale Dhamma Abirati, selamat datang di DPS. Dan para upasaka upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyatisa Sana, also known as kelas kajian kitab suci. Hari ini hari Minggu tanggal 15 Juni ya. 2025, ini kelas terakhir untuk semester ini. Jadi setelah ini kita akan libur cukup lama, mungkin 3 minggu, 1 bulan ya. Untuk ini Anda memberikan kesempatan buat Anda untuk liburan. Jadi kita bertemu kembali di ibadah kita, sungguh membahagiakan ya. Saya selalu merasa senang, bahagia, bersyukur bahwa pada akhirnya kita umat Buddha punya ibadah yang cukup bagus ya. Ibadah kenapa cukup bagus? Ya karena kita dalam ibadah kita mendengarkan kitab suci kan ya, Tripitaka dan kitab komentarnya. Dulu pernah kan saya sampaikan waktu masih remaja, kecil remaja itu kan saya tinggal di satu kompleks perumahan begitu. Kalau hari Minggu pagi saya entah cuci mobil, entah cuci apa gitu di parkiran, di pagar begitu. Kemudian melihat teman-teman saya atau orang yang lebih tua dari saya pada jalan kaki dari rumahnya lewat di depan rumah saya sambil membawa Alkitab. Minggu pagi mereka pada mau ini ibadah ke gereja dengan bawa Alkitab loh, ya kan? Saya membayangkan bagus ya teman-teman ini ya pada rajin ke gereja gitu. Nah sekarang kita melakukan hal yang juga tentu juga bagus kan ya, setiap hari Minggu Anda beribadah dengan mendengarkan kitab suci kita. Tadi pagi saya ngobrol dengan beberapa umat yang datang di acara dana makan pagi. Mereka ada yang mengatakan bahwa Bante untuk membaca buku-bukunya Bante itu nggak gampang loh. Ya. Tadi disebut misalkan manual Abhidhamma bab yang pertama itu pun nggak gampang katanya untuk bisa memahami buku itu gitu. Lalu saya sampaikan ya memang ini PR Theravada di Indonesia. Saya selalu mengibaratkan Theravada di Indonesia itu
mirip dengan Theravada di Myanmar pada tahun 900 akhir mau menjelang tahun 1000. Pada saat itu Theravada baru masuk ke Myanmar dan rajanya kemudian langsung memerintahkan rakyatnya untuk mempelajari bahasa Pali. Itu yang saya dengar dari teman-teman saya. Ya, jadi kondisi kita saat ini juga mirip-mirip lah ya dengan Theravada di Myanmar di tahun-tahun tersebut. Sehingga saya sampaikan karena kita baru saja berkembang, ya memang dalam tahap awal ini kitab suci harus diterjemahkan dulu langsung dari bahasa aslinya. Ya, kemudian tahap yang kedua adalah mencetak guru-guru yang bisa deliver apa yang ada di dalam kitab suci, apa yang bisa ada, maksud saya guru yang bisa menyampaikan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Nggak mudah memang, membaca kitab suci nggak mudah, walaupun udah diterjemahkan tadi diakui kan oleh umat kan bahwa untuk baca bukunya nggak mudah kan. Ya memang begitu tahapannya ya. Jadi tadi juga saya sampaikan harusnya ya semuanya bekerja bersama-sama, mempunyai satu visi, satu misi, satu pemahaman bahwa sekarang tidak hanya PR kita adalah menerjemahkan kitab suci kita, tetapi juga mengirimkan mereka para pabajita itu untuk belajar di negeri Buddhis khususnya di Myanmar, untuk mencetak sarjana-sarjana Buddhis yang akhirnya bisa memahami kitab suci. Ya, jadi itu PR yang berikutnya. Ya, jadi perjalanan kita masih panjang, tetapi apapun tadi saya sampaikan, saya rasa Theravada di Indonesia udah seperti gerakan bola salju. Makin lama akan makin besar dan tidak mungkin bisa diputar balik kembali oleh siapapun. Kalau ini saya meminjam bahasa kitab suci ya, maksudnya apa tidak bisa diputar balik? Saya rasa kita tidak akan pernah bisa, nanti kita akan menuju ke ceramah-ceramah yang benar-benar berdasar kitab suci seperti para Sayadaw di Myanmar. Kita akan menuju ke sana. Saat ini belum seragam ceramah-ceramahnya, jadi kita akan menuju ke sana suatu hari nanti, entah 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, semua penceramah Theravada di Indonesia, harapan kita berceramah hanya berdasarkan kitab suci. Ya, jadi ini sedang menuju ke sana dan tidak mungkin bisa diputar balik. Itu artinya sudah tidak mungkin lagi semua penceramah Theravada di Indonesia berceramah seperti di tahun 80. Tahun 90 begitu. Udah saya rasa nggak mungkin, itu masa-masa awal yang pasti sudah harus ditinggalkan ya. Nah, tadi kira-kira begitu yang saya sampaikan gitu. Hal yang lain saya ingin menyampaikan, tetapi ini mungkin tidak untuk umat di DBS karena umat di DBS itu sangat menikmati ya pembelajaran kitab suci. Jadi mungkin ada umat di luar yang berpikiran bahwa mendengarkan kitab suci itu membosankan, tidak ada manfaatnya karena nggak relate dengan kehidupan sehari-hari ya. Ada mungkin yang merasa hanya buang-buang waktu ya karena merasa nggak penting untuk kehidupan dia ya. Jadi bahkan mereka lebih senang akhirnya mendengarkan ceramah-ceramah yang relate dengan kehidupan mereka ya. Tetapi walaupun tidak ada rujukan kitab sucinya ya, yang ceramah-ceramah yang berdasarkan interpretasinya sendiri ya memang terasa menyenangkan, tetapi apakah ceramah-ceramah yang seperti itu bermanfaat buat kehidupan kita sesungguhnya? Saya rasa tidak ya. Itu hanya seperti painkiller saja. Anda pusing minum painkiller, pusingnya hilang, tetapi akar masalahnya nggak hilang kan? Besok Anda pusing lagi minum painkiller lagi ya. Nah, tetapi kalau Anda coba lihat dari kitab Buddha Wangsa ini saja, dari kelas pertama sampai hari ini kita udah belajar 8 Buddha ya. Kalau Anda pelajari semua 8 Buddha itu ada benang merahnya ya. Semuanya mengajarkan 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8, anicca, dukkha, anatta, dan bahwa karir spiritual adalah karir yang harus dirintis di setiap kelahiran. Paham maksud saya? Ya, di setiap kelahiran. Ya, tokoh-tokoh besar, nama-nama besar yang ada di kitab suci kita itu merintisnya itu udah untuk kelahiran yang panjang sekali. Dan di setiap karir di dalam setiap kelahirannya itu mereka sangat menghormati ajaran Buddha.
Mereka tidak mendengarkan ajaran yang seperti painkiller tadi. Mereka fokus ke arah yang lurus ke depan, hanya fokus pada ajaran Buddha. Ya, nah jadi saya rasa tidak benar kalau dianggap oleh mereka bahwa mendengarkan kitab suci tidak bermanfaat. Justru menurut saya mendengarkan kitab suci manfaatnya panjang sekali. Tidak hanya bermanfaat di dalam kehidupan Anda kali ini, tetapi bermanfaat juga di kehidupan Anda ke depan hingga mencapai nibbana gitu. Ya Bante, tapi tidak ada kaitannya dengan kehidupan saya. Sekarang problem saya adalah bisnisnya nggak jalan Bante. Supaya bisnis jalan gimana? Ini nggak relate. Anda tahu nggak bahwa keberhasilan bisnis nggak tergantung pada kadang ya. Bahkan mungkin kalau saya mengatakan nggak tergantung pada pengetahuan bisnis Anda juga loh. Karena kalau keberhasilan bisnis Anda tergantung pada pengetahuan bisnis Anda, kecerdasan Anda, semua orang yang punya pengetahuan bisnis yang cerdas harusnya sukses. Kalau keberhasilan bisnis tergantung pada buang-buang waktu ke wihara, mending jaga toko. Kalau keberhasilan bisnis tergantung jaga toko, kerja keras, dan lain sebagainya, semua orang yang kerja keras pasti sukses. Tapi kan tidak kan, banyak orang yang pandai ilmu bisnisnya tapi nggak sukses. Ya, nah keberhasilan bisnis itu adalah buah dari satu sebab, dari satu benih. Ya, jadi ibaratnya buah mangga, benihnya ya benih mangga. Keberhasilan bisnis itu buah, benihnya apa? Benihnya adalah kebajikan Anda, karma-karma baik Anda yang sudah Anda lakukan berdasarkan petunjuk-petunjuk kitab suci. Nah bisa jadi juga kebajikan Anda yang Anda dengarkan dari mendengarkan dhamma kayak begini ini juga bisa menjadi bibit, bisa menjadi pupuk yang menyemburkan benih-benih keberhasilan Anda, begitu. Ya, karena mendengarkan kelas Pariyati Sasana ini adalah mendengarkan Buddha wacana, kata-kata Buddha. Yang Anda dengarkan itu adalah kata-kata Buddha. Saya selalu percaya bahwa mendengarkan kata-kata Buddha itu adalah kebajikan yang sangat baik dan sangat besar, ya. Karena yang Anda dengarkan kata-katanya sama Sang Buddha, bukan kata-katanya Putu Jana, ya. Nah, jadi saya rasa itu penjelasannya. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang melaporkan kepada saya ada satu longpo terkenal dari Thailand yang sudah sepuh yang berkunjung ke Indonesia dan berceramah di salah satu wihara besar di Jakarta. Longpo itu mengatakan bahwa pariyati penting gitu. Ya, pariyati penting, belajar Tripitaka itu penting begitu. Ya. Jadi waktu saya diceritakan yang seperti itu, saya ya dalam hati sadu, karena berarti ya sama dengan pemahaman para sayadaw di Myanmar ya, bahwa pariyati itu adalah penting. Tetapi sesungguhnya kalau mengatakan pariyati penting ini bukan karena kata-kata sayadaw atau kata-kata longpo dari Thailand, bukan. Ini kata-kata dari Buddha ya, bahwa pariyati itu penting gitu. Kalau biku itu kan mempunyai dua tugas utama. Yang pertama adalah ganta dura, yang kedua adalah vipassana dura. Ya, ganta dura, dura itu beban, ganta itu teks, beban teks atau kewajiban untuk menguasai teks. Itu pariyati kan. Kemudian vipassana dura, beban berupa vipassana atau kewajiban untuk menjalankan vipassana, mempraktekkan vipassana. Jadi lihat, yang pertama adalah beban atau kewajiban untuk menguasai teks, menguasai kitab suci, ya. Jadi pariyati itu penting. Saya rasa cukup jelas ya sebagai prolog. Baik, tolong slide-nya ditampilkan. Pagi hari ini kita akan mempelajari garis silsilah Buddha Narada yang bagian kedua, ya. Saya langsung saja. Saya lanjutkan dari kelas minggu yang lalu. Stansa yang ke-6 ada di layar. Setelah mencapai sambodhi, sambodhi itu artinya pencerahan atau kebangunan penuh ya. Walaupun kata yang sering dipakai adalah kebangkitan gitu. Ya, kebangkitan, kebangunan itu hampir sama sih, tapi kenapa saya memilih kebangunan itu karena
penjelasan di kitab komentarnya, salah satu adalah ketika seorang bodhisatta itu mencapai kebudaan, dia diibaratkan seperti bangun dari kasur kilesa. Udah nggak tiduran di kasur kilesa lagi begitu. Sama arahanta juga diibaratkan begitu. Dia udah bangun dari kasur kilesa gitu. Ya, makanya di sini saya terjemahkan sebagai kebangunan penuh. Bahkan salah satu terjemahan sama Sam Buddha yang biasa diterjemahkan di Indonesia adalah orang yang mencapai penerangan sempurna atas usahanya sendiri. Itu sebenarnya salah satu terjemahan di kamusnya adalah yang terbangunkan sempurna, dengan sempurna, yang sudah terbangunkan dengan sempurna gitu. Itu kamusnya seperti itu. Baik, saya bacakan. Setelah mencapai Sambodhi, beliau memutar roda Dhamma. Terjadi penembusan yang pertama pada 100.000 koti. Orang bijak yang agung menjinakkan raja para naga yang bernama Mahadona. Kemudian beliau menciptakan keajaiban ganda demi memperlihatkannya kepada para manusia bersama dengan para dewanya. Beliau menciptakan keajaiban ganda, berarti beliau membuat keajaiban ganda. Saya rasa Anda sudah tahu ya apa ini keajaiban ganda. Saya sudah menyampaikannya berkali-kali di kelas yang lalu. Kalau yang ingin mencari di internet, Anda bisa googling Yamaka, Y-A-M-A-K-A, Yamaka, Pati, P-A-T-I, Hariya, H-A-R-I-Y-A, Yamaka, Pati Hariya. Ya. Pada waktu itu ketika beliau menjelaskan Dhamma tersebut, 90.000 koti dewa dan manusia melampaui segala jenis kesangsian atau keraguan. Satu koti itu adalah 10 juta. Jadi maknanya sudah jelas ya. Jadi sekarang ketika Buddha Narada memberikan instruksinya kepada putranya sendiri, yaitu Pangeran Nandutara, pada waktu itu terjadi penembusan ketiga pada 80.000 kodi. Oleh karena itu dikatakan pada saat sang pahlawan yang hebat menasihati putranya, terjadi penembusan yang ketiga pada 80.000 kodi. Ketika dua sahabat Brahmana yang bernama Badak Sala dan Wijita Mita berada di kota Tula Kodita, mereka yang pada saat itu sedang mencari telaga amata. Nah, telaga amata, amata a itu adalah tanpa, mata itu kematian. Berarti amata itu adalah tanpa kematian atau keadaan yang tanpa kematian. Amata ini adalah julukan untuk nibbana ya. Walaupun keadaan tanpa kematian saya lebih suka menerjemahkannya sebagai keabadian. Ya, ada yang protes, loh kan semuanya anicca, lupa ya. Buddha mengatakan bukan semuanya anicca loh. Buddha itu mengatakan sabbe sangkara anicca. Hanya sangkara saja yang anicca. Nibbana bukan sangkara. Jadi nibbana tidak anicca gitu, ya. Jadi segala sesuatu sabbe sangkara, segala sesuatu yang terbentuk atau tersusun oleh berbagai sebab dan kondisi itu anicca. Nibbana tidak terbentuk, tidak tersusun oleh berbagai sebab dan kondisi, makanya nibbana tidak anicca gitu. Itulah mengapa saya lebih suka menerjemahkannya sebagai keabadian ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya cocok juga dengan goal atau sasaran akhir dari beberapa praktisi guru-guru saya dulu, baik itu guru kebatinan, guru kejawen, itu semua mencari keabadian ya, walaupun teorinya berbeda, prakteknya berbeda ya. Jadi saya rasa keabadian itu adalah istilah umum bagi pencari kebenaran, praktisi-praktisi spiritual di zaman dahulu ya, di Pulau Jawa ini gitu. Jadi mereka yang mencari telaga amata, telaga keabadian, duduk dalam sebuah pertemuan. Pada saat itu mereka melihat Sama Sambuddha Narada yang sangat tenang. Setelah melihat 32 laksana tubuh, 32 karakteristik tubuh pria nan agung di tubuh begawan, mereka tiba pada kesimpulan seperti ini. Orang ini pasti adalah Sama Sambuddha.
yang menggulung tabir ilusi di dunia, ya. Jadi kalau tidak ada sama Sang Buddha, semua makhluk masih ditutup oleh tabir ilusi, ya. Ilusi bahwa di dalam samsara ini ada yang abadi selain nibbana, tentu saja banyak kan yang menganggap kehidupan di surga itu abadi, ya. Padahal kan enggak, ya, karena kehidupan di surga itu sangkara, ya. Cabe sangkara anicca, kehidupan di surga juga anicca. Ya, itulah tabir ilusi yang menutupi pandangan mereka. Tetapi ketika sama Sang Buddha muncul, kita berjuang, kita diajarkan secara teori bahwa ternyata tidak seperti itu, dan kita juga diajarkan cara untuk merealisasi fenomena-fenomena khususnya nama dan rupa, ya. Jadi sama Sang Buddha menggulung tabir ilusi di dunia. Ketika sadhanya terhadap begawan telah muncul, mereka bersama dengan para pengikutnya menjadi bhikkhu di hadapan begawan. Setelah menjadi bhikkhu, ketika mereka telah mencapai buah kearahantaan, begawan meresitasi patimokkha di tengah-tengah 100.000 koti bhikkhu. Itu adalah kumpulan yang pertama. Oleh karena itu dikatakan, orang bijak yang agung memiliki 3 himpunan. Yang pertama adalah kumpulan untuk 1 triliun, ya, artinya 1 triliun makhluk. Ketika Buddha menjelaskan keutamaan Buddha beserta sumbernya, 90.000 koti yang tak bernoda pada waktu itu berkumpul. Di dalam stansa tersebut, yang tak bernoda berarti yang noda-nodanya telah berakhir, telah berhenti, artinya tidak muncul lagi, ya. Ini adalah terminologi atau term untuk mereka yang telah menghancurkan semua noda batin, yaitu para arahanta. Kemudian ketika sedang memberikan instruksi kepada Raja Naga yang bernama Mahadona, Raja Naga lain yang bernama Wirocana yang telah memiliki keyakinan menciptakan pendapa yang terbuat dari 7 jenis permata yang berukuran 3 gawuta. 1 gawuta itu kira-kira 2 mil panjangnya, kurang dari 2 mil. Dia menciptakan pendapa di Sungai Gangga. Setelah mempersilakan begawan beserta pengiringnya duduk di pendapa tersebut, dia beserta para pengikutnya mengundang orang-orang di seluruh distrik untuk melihat tempat sedekah atau pemberian derma diberikan oleh dia. Setelah mengumpulkan penari-penari naga dan pemain-pemain musik yang mengenakan berbagai macam perhiasan, Raja Naga yang bernama Wirocana mempersembahkan mahadana kepada begawan beserta pengiring-pengiringnya dengan rasa hormat yang besar. Nah, ini saya harus garis bawahi, dengan rasa hormat yang besar. Jadi Anda juga harus senantiasa mengembangkan rasa hormat yang besar terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya. Jadi tidak hanya terhadap Buddha Rupang, tetapi juga terhadap ajarannya. Ketika Anda mendengarkan kitab suci seperti ini, kembangkanlah rasa hormat yang besar, ya. Di akhir dari dana makan, begawan seperti sedang menuruni sungai Gangga. Buddha lalu memberikan apresiasi atau anumodana. Jadi anumodana itu bisa berarti apresiasi, tapi ada bisa juga diartikan sebagai ucapan terima kasih, ya. Pada waktu itu setelah mendengarkan dhamma, pada saat anumodana seperti itu, Buddha kemudian setelah itu meresitasi patimokkha di tengah-tengah 8 juta bhikkhu yang hatinya senang dan meninggalkan keduniawian dengan cara penahbisan dengan model ehi bhikkhu. Tahu ya, di masa-masa awal Buddha Gautama juga penahbisannya itu sederhana, cuman Buddha cuman memanggil ehi bhikkhu. Ehi itu kam, datang kemari bhikkhu. Lalu ketika bhikhunya mendekat, udah sah jadi bhikkhu. Ya, kalau banyak ehi gitu. Jadi hanya begitu, hanya dipanggil begitu, lalu sah untuk menjadi sudah menjadi bhikkhu gitu. Ya, kalau di zaman perkembangan setelah itu, di masa-masa pertengahan, model penahbisannya sudah mulai sedikit sempurna, lebih sempurna gitu. Saya lanjutkan. Jadi itu adalah kumpulan yang ketiga ketika Buddha membacakan atau meresitasi patimokkha. Oleh karena itu, ketika naga Wirocana memberikan dana kepada guru,
Pada saat itu 8 juta putra sang penakluk berkumpul. Putra sang penakluk ini hanya ditujukan atau julukan untuk para arahanta. Yang bukan arahanta belum sah mendapatkan nama itu gitu. Pada waktu itu Bodhisatta kita setelah meninggalkan keduniawian menjadi pertapa dan membangun pertapaan di lereng Gunung Himalaya, ya. Jadi ini Bodhisatta kita yang nantinya menjadi Buddha Gautama. Beliau hidup dengan menjadi pertapa yang mahir di dalam 5 abhinya dan 8 pencapaian meditatif atau 8 jana. Jadi lihat, pada waktu itu pun sebenarnya tidak hanya pada waktu itu, sejak zaman sebelum Buddha di Pangkara juga seperti itu, Bodhisatta kita sudah terlatih itu dalam jana dan 5 abhinya. Nah, karena kita sering menyebut jana dan 5 abhinya, saya sampaikan dulu dari sumber lain. Abhinya itu ada di layar. Jadi 5 pengetahuan yang lebih tinggi, sering di Indonesia diterjemahkan sebagai kesaktian, tetapi abhinya atau abhinya itu adalah abhi itu lebih tinggi, nya itu singkatan dari nyana. Nyana itu pengetahuan, abhi itu lebih tinggi, makanya terjemahannya adalah pengetahuan yang lebih tinggi. Yang pertama adalah idik wida nyana. Ini adalah pengetahuan tentang berbagai jenis kekuatan batiniah atau kesaktian, ya. Yang kedua itu adalah dibak sota dhatu nyana atau dibak sota abhinya. Ini adalah pengetahuan yang lebih tinggi tentang kemurnian elemen telinga atau telinga yang adikodrati. Yang ketiga cetok parya nyana atau para cita wijanana abhinya atau para cita nyana. Ini adalah pengetahuan yang lebih tinggi dalam hal membaca pikiran orang lain atau makhluk lain. Yang keempat pube niwasa nusati nyana atau pube niwasa nusati abhinya. Ini adalah pengetahuan yang lebih tinggi yang mampu mengingat ingatan terhadap kehidupan lampau. Yang kelima dibak caku abhinya. Ini adalah pengetahuan yang lebih tinggi yang disebut sebagai mata dewa atau mata yang adikodrati. Nah, berkaitan yang pertama, kesaktian atau abhinya jenis ini mencapai berbagai jenis kekuatan batiniah, seperti misalnya multiplikasi diri. Jadi dari satu tubuh dimultiplikasi menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, 16 dan seterusnya gitu. Atau dari banyak kemudian dikembalikan lagi menjadi 1 begitu. Itu termasuk dalam abhinya yang nomor 1, ya. Kalau penjelasan yang nomor 2 itu telinga yang adikodrati, ini adalah kemampuan yang membuat orang yang memilikinya mampu untuk menangkap objek berupa suara, baik itu suara yang kasar maupun yang lembut dari makhluk-makhluk seperti dewa dan lain sebagainya, baik itu yang dekat atau jauh, baik itu yang masa kini atau bahkan yang berada di alam yang lain, berbeda alam begitu, ya. Jadi itu telinga adikodrati. Kemudian yang ketiga yang membaca pikiran itu adalah kebijaksanaan yang muncul setelah seseorang itu mencapai jana yang disertai dengan ketenangan, artinya berarti jana yang keempat dalam konsep Sutanta, ya. Lalu dalam satu momen kesadaran biasanya dia akan mampu melihat pikirannya gitu. Ada berbagai cara untuk bisa membaca pikiran. Bagi orang-orang tertentu kadang begitu dia setelah keluar dari jana yang keempat, tiba-tiba ada muncul satu momen pikiran itu cepat sekali, dia bisa mengetahuinya. Atau ada yang lain yang bisa melihatnya dari hadaya waduknya, dari warna yang dominan di dalam hadaya waduk. Dari sana dia bisa menyimpulkan apakah yang muncul sekarang adalah pikiran yang disertai dengan keserakahan atau kemarahan, kebencian, delusi, moha, atau bahkan kebijaksanaan begitu, ya. Nah, tapi beberapa yang jamak atau biasanya dipunyai oleh mereka yang mampu membaca pikiran, ya seperti itu. Jadi tiba-tiba setelah yang bersangkutan keluar dari jana yang keempat, kemudian dipusatkan pada orang yang di depannya, katakanlah begitu, dalam waktu hanya secepat kilatan itu dia mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh orang itu gitu, ya.
Nah itu yang keempat, yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah Pubeniwasa. Ini adalah pengetahuan yang telah berkembang sedemikian rupa sehingga Anda kalau memilikinya, Anda akan mampu untuk mengetahui kehidupan lampau Anda. Ya. Kemudian yang kelima, ini saya ada catatan. Sebentar, yang membaca pikiran tadi saja ya. Ini saya ada catatan dari manual Abhidhamma ini ya. Walaupun seseorang mempunyai kesaktian yaitu mampu untuk membaca pikiran orang lain, tetapi belum tentu dia bisa membaca pikiran semua orang ya. Hal ini karena kesaktian tersebut ada batasnya. Seseorang yang mempunyai kesaktian jenis ini hanya mampu membaca pikiran orang lain yang mempunyai tingkat pencapaian lebih rendah dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia tidak bisa membaca pikiran seseorang dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Jadi tidak hanya dia mampu membaca yang lebih rendah, dia juga sebenarnya mampu membaca pikiran mereka yang pencapaiannya sama, setara dengan dirinya gitu. Dan dari sini artinya seorang putujana tidak akan pernah bisa membaca pikiran seorang sotapana. Seorang sotapana juga tidak akan pernah bisa membaca pikiran sakadagami dan yang di atasnya, begitu ya. Seorang sotapana atau seorang sakadagami tidak bisa membaca pikiran anagami ya. Dengan demikian para arahanta biasa juga tidak bisa sebenarnya membaca pikiran Buddha ya. Walaupun sering dikatakan Mara atau Brahma bisa mengetahui pikiran Buddha ketika Buddha enggan untuk mengajarkan Dhamma, tetapi sesungguhnya bukan Brahma Sahampati itu membaca pikiran Buddha Gautama, tetapi Brahma Sahampati hanya melihat kecenderungannya seperti itu kira-kira begitu. Lalu Brahma Sahampati menyimpulkannya. Nah, seseorang dengan tingkatan yang lebih tinggi mengetahui pikiran orang lain yang lebih rendah ya. Jadi ini yang harus dipahami ya. Penjelasan untuk yang kelima, kesaktian dibak caku yaitu mata yang adikodrati, ini adalah sesungguhnya kebijaksanaan yang muncul bersama dengan jana ya. Di jana yang disertai dengan ketenangan. Jadi biasanya setelah mantap di jana yang keempat gitu dalam konsep sutanta, dalam satu momen kesadaran atau satu momen cita saja ya, dengan objek ketika seseorang yang memiliki kemampuan ini dia dalam satu momen cita saja dia akan menangkap elemen warna dari makhluk-makhluk yang meninggal dan kemudian muncul kembali. Jadi mata adikodrati ini disebut sebagai pengetahuan tentang kematian dan kelahiran kembali yang mempunyai dua pengetahuan yang terikat padanya. Ini kata kitab Abhidhamma kita, yaitu pengetahuan tentang masa depan dan pengetahuan tentang pencapaian kelahiran sesuai dengan karmanya. Jadi kalau Anda mempunyai kemampuan ini, mata yang adikodrati ini, Anda akan mampu melihat kematian dan kelahiran kembali makhluk-makhluk lain. Ya, jadi Anda akan tahu, oh bahkan ini orang ini akan lahir di alam lingkup indriawi, orang ini akan lahir di alam surga yang ini, orang ini akan lahir di alam Brahma materi halus atau Brahma non materi gitu. Oh orang ini akan mengembangkan atau akan merealisasi magga ya, jalan ya, dan juga buahnya gitu. Atau oh orang ini akan mangkat meninggal dengan parinibbana, dengan cara parinibbana, berarti sudah tidak terlahir kembali gitu. Atau bahkan seseorang bisa mengetahui nama dari orang tersebut di kehidupan lampaunya, keluarganya ya, bahkan juga berkaitan yang di masa depan ya. Kesaktian ini mengambil objek yang ya tidak terdefinisi kalau istilah Abhidammanya. Contoh untuk ini misalnya ketika seseorang mengetahui nama dan asal keluarga dari orang lain di masa depan, dia akan lahir sebagai Buddha dengan nama Meteya, ya kan?
Sering kan kita mendengar di kitab Buddha Wangsa ini, misalkan Buddha di Bangkara, oh pertapa Sumedha ini 4 asangkaya dan 100.000 kalpa ke depan akan menjadi seorang Buddha dengan nama Gotama, begitu ya. Dia akan lahir dari seorang ayah yang bernama ini, seorang ibu permaisuri ini, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah 5 pengetahuan yang lebih tinggi secara ringkas atau panca abinya. Saya lanjutkan kitab Buddha Wangsanya. Ketika naga Wairocana memberikan dana kepada guru, ya, karena G-nya besar, berarti ini merujuk kepada Buddha. Pada saat itu 8 juta putra sang penakluk atau arahanta berkumpul. Kemudian demi belas kasih kepada bodhisatta kita, ya, yang nantinya akan menjadi Buddha Gotama, Begawan Narada yang dikelilingi oleh 80 kodi arahanta dan 10.000 upasaka yang berdiri di atas buah anagami, artinya 10.000 upasaka ini semuanya anagami, ya, semuanya anagami, pergi ke pertapaan bodhisatta kita tersebut. Setelah melihat Begawan, sang pertapa atau bodhisatta kita yang hatinya sangat senang, lalu membangunkan atau membuat sebuah pertapaan untuk tempat tinggal Begawan bersama dengan para pengiringnya. Bodhisatta kita memuji kualitas guru atau kualitas Buddha di sepanjang malam. Setelah mendengarkan wejangan Dhamma, dia pergi ke Uttarakuru keesokan harinya. Saya pernah sampaikan, mungkin waktu itu kelas kita masih di bawah. Jadi dulu waktu masih kecil saya, karena orang tua saya ini kan dulu pecinta pengagum lah ya. Pengagumnya presiden pertama kita, Bung Karno. Ya, pengagumnya Presiden Insinyur Soekarno. Bahkan nama asli saya itu juga ada nyerempet juga. Nama asli saya itu ada Marhaendra. Anda tahu Marhaen? Kan Bung Karno dulu mengajarkan Marhaenisme gitu kan. Nama saya itu begitu, ada gitunya gitu. Jadi di zaman dulu itu koleksi buku-buku beliau itu kayak dilarang kalau nggak salah gitu. Tapi ayah saya itu nekat aja. Jadi di rumah saya itu penuh kayaknya koleksi-koleksi bukunya Insinyur Soekarno itu. Termasuk juga kaset-kaset pidatonya gitu. Jadi ayah saya itu punya koleksi kaset pidatonya Bung Karno itu cukup lengkap begitu. Nah, saya sebagai waktu itu masih kelas 1 SD, kelas 2 SD, bacaannya kayak gitu, bayangkan tuh. Tapi saya udah bisa mendapatkan kesan bahwa presiden pertama kita ini orang yang sangat cerdas, karismatik, dan lain sebagainya. Karena saya mendengarkan kasetnya, ya, saya mendengarkan kasetnya. Gitu. Kalau Anda ingin mendengarkan bagaimana kemampuan daya oratornya Bung Karno, Anda bisa cari di YouTube pidatonya Bung Karno. Itu kayaknya banyak itu, sudah banyak. Dulu itu dilarang itu semua itu. Ya, nah yang ingin saya sampaikan adalah di salah satu kasetnya itu saya mendengar penjelasan beliau tentang Uttarakuru. Ini kan kebetulan tadi juga menyinggung Uttarakuru ya. Jadi saya teringat dengan pidato beliau gitu, katanya. Nah, Uttarakuru ini cocok. Jadi kalau waktu itu beliau mengupas Uttarakuru dari kitab, kalau nggak salah harusnya dari kitab Hindu gitu. Tetapi ternyata setelah menjadi Buddhis begini, gambaran yang disampaikan oleh beliau itu mirip dengan gambaran Uttarakuru yang disampaikan di Tripitaka. Kalau Anda ingin tahu bagaimana Uttarakuru, Anda bisa membaca kitab komentarnya Mahasatipadhana Sutta. Kayaknya bukunya dulu udah pernah diterbitkan oleh DBS ya, Mahasatipadhana Sutta. Itu ada penjelasan tentang Uttarakuru ya. Jadi bagaimana Uttarakuru ini negerinya itu penduduknya sangat spiritual, semuanya mempraktekkan meditasi Satipadhana ya. Bahkan kalau ada dikatakan bahkan kalau ada ibu-ibu sedang mencuci pakaian berdua di sungai gitu ya, mereka mempercakapkan Satipadhana katanya.
ya, fondasi untuk mindfulness, fondasi untuk kesadaran gitu. Bahkan kalau ada penduduk Utara Kuru itu ditanya, kamu mempraktekkan Satipatthana yang mana? Kalau dia menjawab, oh, enggak, saya enggak mempraktekkan apapun. Oh, dia akan dicela oleh satu kampung itu. Jadi penduduknya itu sangat spiritual gitu ya. Menarik sih, dan itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penjelasan dari Bung Karno, walaupun kemudian Bung Karno itu waktu itu menginterpretasikannya sesuai dengan ininya sendiri ya. Jadi yang saya ingat, Utara Kuru ini negeri yang seperti surga. Di sana enggak ada panas, enggak ada dingin, artinya cuacanya sedang-sedang saja, suitable lah, cocok begitu. Dan itu mirip dengan penjelasan di kitab komentar Tripitaka kita gitu. Kemudian penduduknya juga baik-baik, mirip ya. Tetapi kemudian Bung Karno menjawab bahwa dia mengatakan negeri yang begini ini nggak akan bisa menjadi besar karena semuanya serba tenang, katanya begitu. Dia kan orator. Ya, dia kan orator itu. Ini kelas terakhir nggak apa-apa lah ya bicara begini. Dia orator yang hebat gitu. Setelah menceritakan bahwa Utara Kuru itu negeri yang ideal seperti itu, lalu dia menutupnya begitu, tapi negeri yang seperti ini tidak akan pernah bisa menjadi besar. Karena di sana semuanya tenang saja ya. Tidak ada panas, tidak ada hujan ya. Tidak ada apalagi gitulah, pokoknya semuanya serba sedang-sedang saja gitu. Jadi negeri yang besar adalah negeri yang ups and downs ya, kata dia ya. Dibanting hancur lebur bangun kembali, dibanting hancur lebur bangun kembali. Hanya dengan demikian maka bangsa Indonesia ini bisa jadi besar. Nah kan dia presiden, dia sedang ngomongin bangsa Indonesia begitu. Baik, itu kok sampai ke sana tadi. Soalnya vibes-nya udah vibes kelas terakhir di semester ini. Jadi Utara Kuru ya ternyata negeri atau ya Utara Kuru itu juga ada di zaman Buddha Narada ya. Dia kemudian membawa makanan dari Utara Kuru tersebut dan mempersembahkan Mahadana kepada Buddha bersama dengan para pengiringnya. Setelah mempersembahkan Mahadana seperti itu selama 7 hari dan membawa cendana merah yang mahal harganya dari gunung Himalaya, Bodhisatta kita mempersembahkan dengan penuh bakti kepada Begawan. Kemudian Dasak Bala. Nah, Dasak Bala ini julukan untuk Buddha. Dasak itu 10, Bala itu kekuatan. Ya, jadi ini artinya adalah Buddha yang memiliki 10 kekuatan yang luar biasa. Apa saja 10 kekuatan itu Anda bisa membaca manual Abhidhamma bab yang pertama. Di sana saya sudah terjemahkan 10 kekuatan Buddha itu apa saja. Jadi kemudian Dasak Bala yang dikelilingi oleh para dewa dan manusia menguraikan sebuah diskursus Dhamma kepada Bodhisatta kita. Lalu beliau mendeklarasikan ya. Sebenarnya ya harus saya kemarin merenung, mungkin kata deklarasi bisa salah pahami ya, seolah-olah Buddha yang menetapkan bahwa orang ini akan jadi Buddha gitu ya. Kan beliau mendeklarasikan di masa yang akan datang dia akan menjadi seorang Buddha dengan nama Gautama gitu. Apa yang Anda pahami dengan kata mendeklarasikan? Sebenarnya bukan Buddha Narada yang memastikan dan menentukannya. Buddha Narada semata-mata hanya melihat tadi ke depan, oh ternyata orang ini nanti akan jadi Buddha Gautama begitu ya. Kata ininya tuh biakasi. Biakasi itu bisa mendeklarasikan, bisa announcing, mengumumkan, mengumumkan. Mungkin mengumumkan lebih bagus ya daripada mendeklarasikan ya. Tadi malam sih saya baru mikir sih, ini mendeklarasikan bisa disalahpahami enggak ya? Ya, sepertinya mengumumkan jadi. Tapi itu berasal dari kata Pali yang sama, biakasi gitu. Oleh karena itu dikatakan di slide, pada waktu itu aku adalah seorang pertapa yang melakukan penyiksaan diri yang membakar kotoran batin.
Aku adalah seorang pertapa berambut gimbal. Dulu ketika saya di Myanmar, saya pernah ketemu, masih ketemu pertapa berambut gimbal itu waktu jalan-jalan di desa-desa di mana ya, kalau nggak salah di Chai Tio atau di mana ya, tapi di desa-desanya itu, di bawahnya itu. Ada juga Pak pertapa-pertapa yang memakai jubahnya hitam, benar-benar hitam begitu. Itu banyak masih beberapa, bukan banyak sih, masih ada sisa-sisa praktek spiritual dari di luar Theravada di sana. Aku adalah orang yang bisa bepergian melalui udara, seorang master di dalam 5 pengetahuan yang lebih tinggi atau 5 apinya. Persis pada waktu itu, setelah memuaskan yang setara dengan yang tiada taranya, itu saya beri tanda kutip, ini adalah julukan untuk Buddha, beserta kongregasi dan rombongannya. Kongregasi adalah sangga. Dengan makanan dan minuman, aku sangat memuliakannya dengan cendana. Di dalam stansa tersebut, yang setara dengan yang tiada taranya berarti Buddha-Buddha di masa lalu, ini penjelasannya ya. Buddha-Buddha di masa lalu adalah mereka yang setara dengan yang tiada taranya. Jadi yang setara dengan yang tiada taranya adalah sama dan setara dengan Buddha-Buddha di masa lalu yang setara dengan yang tiada taranya. Bingung nggak Anda? Hah? Setara itu kan sebanding ya, yang sama dengan yang tiada bandingannya gitu loh. Ya. Jadi artinya ya ini sebenarnya orang yang tiada bandingannya, tiada taranya gitu. Ya. Jadi Anda sekarang paham bahwa Buddha itu adalah makhluk yang tertinggi. Makanya Ceto kadang disebut Ceta, makhluk yang foremost, yang paling senior, yang paling tua gitu ya. Yang tertinggi gitu, itu adalah Buddha. Di atasnya Buddha udah nggak ada lagi. Ya, di atasnya Buddha tidak ada lagi gitu. Kemarin ada satu permintaan dari mahasiswa salah satu universitas di Jakarta yang kayaknya kalau nggak salah ini berkaitan dengan tugas penulisan apa ya, tugas ilmiah atau tugas akhir atau apa dari universitasnya. Mereka meminta waktu saya apakah bersedia untuk diwawancara begitu. Kemudian setelah saya mengatakan oke, bersedia, waktunya nanti awal semester depan begitu. Waduh, mereka mengirimkan daftar pertanyaannya yang saya tertarik. Kenapa saya tertarik? Gitu. Karena nanti ada tuh pertanyaannya, bagaimanakah konsep Tuhan dalam ajaran Buddha, konsep surga dalam, kalau saya nggak salah ingat. Nah ini pertanyaan menarik sih yang harus dijelaskan dengan baik sih supaya saya menjadi antusias karena saya akhirnya mendapat kesempatan kan untuk menjelaskan itu semua kepada mahasiswa-mahasiswa gitu. Ya. Nah. Jadi ya menarik sih pertanyaannya, ada banyak, mungkin 50-an pertanyaan kali. Dilakukan tapi dalam 4 kali pertemuan, berarti ya 4 kali pertemuan. Jadi Buddha itu makhluk yang tiada taranya, yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Buddha di alam semesta ini. Sampai sekarang pun, walaupun Buddha udah parinibbana, tidak ada yang tertinggi dari Buddha. Tidak ada ajaran yang melebihi ajaran Buddha juga. Ya, bukannya kita menjadi fanatik, bukan. Saya sih bukan orang yang fanatik kan, karena saya kan berangkat dari perjalanan saya kan dari berbagai macam aliran dan tradisi kan. Jadi saya rasa saya bukan orang fanatik. Tapi saya mengatakan ini berdasarkan kebenaran sih, karena yang disampaikan oleh Buddha itu fakta. Dhamma itu fakta gitu. Kalau loba itu sifatnya seperti ini ya memang seperti itu. Keserakahan saya, keserakahan Anda ya sama. Keserakahannya kucing, binatang dan lain sebagainya juga sama gitu. Kalau dosa, kemarahan, kebencian itu karakteristiknya seperti ini, di saya dan di Anda juga sama gitu. Ya. Kalau Buddha mengatakan nibbana hanya bisa dicapai oleh orang yang sudah tidak memiliki kotoran batin. Nah, Anda sekarang bisa mengerti, surga masih bisa dicapai oleh orang yang memiliki kotoran batin. Paham? Anda masih bisa lahir di surga, walaupun Anda masih punya kilesa.
Orang yang hobinya marah-marah masih bisa lahir di surga. Ya, orang yang hobinya mencela yang lain masih bisa lahir di surga, tapi orang yang seperti itu tidak akan pernah bisa masuk ke nibbana, karena hanya orang yang sudah bersih saja tanpa kilesa yang bisa masuk nibbana. Jadi mana lebih tinggi, nibbana atau surga? Nibbana. Ya, makanya konsekuensinya Buddha adalah makhluk yang tertinggi karena hanya Buddha yang menemukan itu. Tidak ada orang selain Buddha yang bisa memahami nibbana. Jangankan memahami nibbana, tidak ada orang lain, tokoh-tokoh spiritual lain yang bisa memahami atau bisa menemukan bahwa fenomena-fenomena di alam semesta ini adalah anatta, tanpa diri, bukan diri. Enggak ada. Hanya Buddha yang memahaminya. Ya, jadi setuju ya, Buddha adalah yang tertinggi ya, dalam konteks itu Buddha adalah tertinggi. Yang lain nggak bisa menemukannya, Buddha menemukannya, makanya beliau tertinggi, makanya beliau tiada bandingannya, tiada taranya, ya. Jadi dalam konteks yang seperti itu maka Buddha mempunyai julukan yang setara dengan yang tiada taranya. Saya lanjutkan, arti dari rombongannya adalah Buddha pergi bersama dengan para upasaka yang merupakan anagami tadi. Beliau pun, Narada sang pemimpin dunia, pada waktu itu mendeklarasikan atau mengumumkan aku, di eon yang tak terukur dari sekarang orang ini akan menjadi seorang Buddha. Ada interpretasi ini juga. Beliau pun orang yang dilengkapi dengan 5 jenis mata pada waktu itu mendeklarasikan atau mengumumkan aku di tengah-tengah para manusia dan dewa. Lalu setelah diumumkan apakah Bodhisatta Jakpakun? Enggak kan? Nah, setelah berusaha keras ya dan lain sebagainya, Bodhisatta berusaha keras gitu. Tapi para dewa dan juga Brahma juga berusaha keras. Hanya saja bagi mereka yang sadar bahwa mereka nggak bisa mencapai magga pala dan menjadi arahanta di zaman Buddha Narada, mereka membangun harapan bahwa di masa depan kita masih punya satu Buddha lagi. Mudah-mudahan kita akan bertemu, kita akan berhadapan-hadapan dengan orang ini lagi ketika orang ini menjadi Buddha Gautama gitu kan. Jadi para Brahma dan Dewa di masa itu pun juga berpikir mempunyai harapan. Oh, saya nggak bisa parinibbana nih di zaman Buddha Narada, nggak apa-apa. Nanti di depan masih ada Buddha Gautama gitu. Ya, nah Anda juga begitu ya, begitu menghibur diri. Nanti begitu, oh nanti kan masih ada Buddha Maitreya. Nanti begitu jadi Buddha Maitreya Anda Jakpakun. Anda tanya, setelah Buddha Maitreya siapa lagi loh? Oh berarti masih ada harapan lagi. Oke, saya lanjutkan. Setelah mendengar perkataan beliau pun dan makin bergembira secara mental, aku bertekad bulat untuk melakukan praktek yang kuat untuk memenuhi 10 kesempurnaan. Arti dari kalimat dan makin bergembira secara mental adalah makin senang dan bergembira di dalam hatinya. Aku bertekad bulat untuk melakukan praktek yang kuat, berarti aku bertekad bulat untuk melaksanakan praktek spiritual yang berat. Ada interpretasi ini juga, aku bertekad bulat untuk melaksanakan praktek spiritual lebih jauh lagi untuk memenuhi 10 parami. Kota Bhagawan Narada tersebut disebut Danyawati, nanti ada di slide. Rajanya bernama Sudewa, ibunya bernama Anoma. Kota Narada itu tadi sudah saya bacakan. Beliau tinggal di dalam rumah selama 9.000 tahun. 3 istana utamanya adalah Cita, Wicita, dan Abhirama. Ada 43.000 perempuan yang berhias atau berdandan dengan baik. Istrinya bernama Wicita Sena, putranya bernama Nandutara. Setelah melihat 4 tanda, beliau meninggalkan kehidupan rumah tangga dengan berjalan kaki. Nah ini agak unik ya. Yang lain kayak Buddha Gautama kan dengan naik kuda kan. Sang manusia utama mempraktekkan laku pertapaan selama seminggu. Narada sang pemimpin dunia, sang pahlawan hebat yang dimohon oleh Brahma, memutar roda di taman Dhananca yang mulia.
Murid-murid laki-laki Narada, orang bijak yang agung adalah Bada, Salak, dan Citamita. Ini harusnya murid laki-laki utamanya, agak sawakanya, maaf, kayak yang mulia Sariputta dan yang mulia Maha Moggallana. Pengiring pribadinya adalah Waseta, ini seperti yang mulia Ananda kalau di Buddha Gotama. Uttara dan juga Paguni adalah murid-murid perempuan utamanya. Pohon Bodhi Begawan Narada disebut sebagai Mahasona. Kalau pohon Bodhi kita apa? Pohon Bodhinya Buddha Gotama apa? Harusnya beringin itu ya. Namanya kan apa? Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Oh, banyan ya. Banyan kan bukannya beringin kan? Banyan tree kan? Itu kan beringin kan? Iya, beringin. Ugarinda dan Wasaba adalah penyokong-penyokong laki-lakinya yang utama. Indawari dan Wandi adalah penyokong-penyokong perempuannya yang utama. Orang bijak yang agung memiliki tinggi tubuh 88 hasta, 10.000 menjadi terang benderang, tampak seperti sebuah tiang yang dihias dengan hiasan yang terbuat dari emas. Arti dari seperti sebuah tiang yang dihias dengan hiasan yang terbuat dari emas adalah, jadi tiang yang seperti itu terlihat indah, jadi mirip dengan tiang yang terbuat dari berbagai macam permata yang diberi hiasan emas. Jadi tubuh Buddha yang tinggi itu diibaratkan seperti itu, sangat indah terlihatnya. 10.000 menjadi terang benderang, artinya 10.000 sistem dunia menjadi terang benderang karena sinar cahaya Buddha Narada tersebut. Saya rasa bisa jadi hanya Buddha juga loh yang menemukan bahwa alam semesta ini tanpa batas, terdiri dari sistem dunia yang jumlahnya tanpa batas itu. Dari tradisi-tradisi spiritual sejauh yang saya tahu ya, yang menjelaskannya dengan sangat detail begitu sih. Sepertinya kalau saya nggak salah Buddha ini menjelaskannya dengan sangat detail. Mungkin Hindu juga menjelaskannya sih. Ya. Oke, saya lanjutkan. Artinya 10.000 sistem dunia menjadi cerah pada waktu itu. Begawan yang ingin menjelaskan maknanya berkata, halo itu kayak cahaya yang melingkupi tubuh itu loh. Ya, ini ada di KBBI kok. Jadi yang melingkupi tubuh Buddha keluar dari tubuh beliau di sana sini, selalu menutupi 1 yojana siang dan malam tanpa putus. Pada waktu itu, siapapun manusia yang berada di sekitar 1 yojana tidak menyalakan obor dan pelita karena mereka dipenuhi dengan sinar cahaya yang muncul dari tubuh Buddha. Obor artinya penerang yang memiliki batang tongkat, kitab komentar itu menjelaskannya detail begitu. Orang-orang siapapun tidak menyalakannya, tidak menyulut obor dan pelita karena sudah terang benderang di dalam radius 1 yojana. Jika ada pertanyaan kenapa mereka tidak menyalakan, jawabannya adalah karena sudah diterangi dengan sinar cahaya dari sarira atau tubuh Buddha. Arti dari kata dipenuhi adalah diselubungi. Umur pada saat itu adalah 90.000 tahun. Beliau yang bertahan selama itu menyeberangkan banyak makhluk. Seperti langit yang dihiasi dengan bintang-bintang terlihat indah. Demikian pula sasana beliau yang dihiasi dengan arahanta terlihat indah. Dengan bintang-bintang artinya dengan ya kartika, karena bahasa Pali itu begitu. Bintang itu uluhi dengan bintang-bintang, itu dijelaskannya tarahi itu juga bintang-bintang gitu. Jadi ini hanya sinonim. Maksudnya apa? Kenapa harus begitu sih Bante? Supaya kita paham yang dimaksud. Itu fungsi dari kata-kata dari kitab komentar, sehingga kita tidak memahaminya secara keliru gitu. Kadang ketika kitab komentar menjelaskan satu term tertentu, itu diberi contoh begitu, diberi perumpamaan. Oh, saya tapi seperti halnya seekor monyet yang begini. Jadi artinya, oh kira-kira yang dimaksud tadi itu gitu loh. Itu hebatnya guru-guru kita di masa lalu gitu. Saya lanjutkan. Setelah memperkuat jembatan Dhamma untuk menyeberangi arus samsara bagi sisanya yang telah memasuki jalan mulia, kepala para manusia padam. Ini
bikin merinding ya. Jadi Buddha sebelum parinibbana beliau sudah menyiapkan, memperkuat jembatan Dhamma supaya yang tertinggal ini juga akhirnya bisa menyeberang sendiri. Seperti kita saat ini kan, udah disiapkan jembatannya oleh Buddha Gautama kan. Buddha Gautama udah parinibbana, udah lama, hampir 2000, lebih dari 2500 tahun yang lalu udah parinibbana, tetapi jembatan dharmanya sampai hari ini masih kokoh. Ya, artinya kita masih bisa, kalau mau kita masih bisa menyeberangi lautan samsara untuk menuju ke pantai seberang, yaitu nibbana. Ya, jadi bikin merinding sih kalau kita merenungkan hal seperti itu, betapa mulianya Buddha itu. Coba kalau nggak ada Buddha, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini yang bersih dari kilesa? Nggak ada yang mengajarkannya, hanya Buddha yang mengajarkannya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk menyeberangi arus samsara berarti untuk menyeberangi sangsara sagara. Ini segara itu kan lautan juga, samudra juga kan. Oh, kalau samudra itu bahasa palinya samudra. Kalau lautan itu sagara, ya, segara gitu. Bagi sisanya yang telah memasuki jalan mulia berarti individu-individu sekka. Jadi kita punya istilah sekka. Sekka itu merujuk kepada sotapanna, sakadagami, dan anagami. Terjemahan dari sekka itu bahasa Inggrisnya adalah trainee. Ya, kalau saya terjemahkannya biasanya adalah mereka yang masih harus berlatih lagi untuk mencapai buah kearahantaan. Yaitu merujuk kepada sotapanna, sakadagami, dan anagami. Jadi sisanya artinya bersama dengan kalyana putujana. Jadi ini putujana tapi putujana yang baik. Ya, jadi Anda harusnya jadi kalyana putujana ya. Putujana yang baik hatinya. Ya. Jembatan Dhamma berarti jembatan yang disebut jalan mulia berunsur 8, JMP kurang angka 8 ya. Jadi setelah menempatkan jembatan Dhamma untuk menyeberangkan individu-individu sisanya ya seperti kita saat ini untuk menyeberang keluar dari samsara, Buddha Narada yang telah melaksanakan semua tugasnya padam. Keren ya. Beliau nggak padam sebelum tugasnya selesai. Sama Buddha Gautama juga begitu, nggak padam sebelum tugasnya selesai gitu. Ya, setelah tugasnya dirasa selesai, beliau padam. Demikian adalah artinya, sisanya sudah sangat jelas karena telah dikatakan di atas, artinya di kelas-kelas sebelumnya. Penjelasan untuk Buddha Narada telah selesai, garis silsilah para Buddha yang ke-9 telah selesai. Ya, masih ada 2 slide lagi. Buddha yang setara dengan yang tiada taranya itu pun, dan juga mereka yang telah menghancurkan semua noda batin yang memiliki kemegahan yang tak terukur, semuanya itu lenyap. Bukankah semua bentukan kosong? Kita menemui ya di beberapa Buddha, ternyata begitu Buddha parinibbana, para arahanta pun juga parinibbana ya. Tapi itu tidak terjadi di zaman Buddha Gautama kan? Ya. Narada, sang Buddha yang mulia, padam di kota Sudasana. Stupa mulia untuk beliau memiliki ketinggian 4 yojana. Garis silsilah begawan Narada adalah garis silsilah yang ke-8. Dengan berakhirnya materi ini, maka berakhir pula kelas pada pagi hari ini, yang sekaligus menutup semester ini. Ya, semoga kebajikan yang sudah Anda tanam selama 1 jam ini benar-benar bisa menjadi pendukung yang sangat kuat untuk pencapaian segala jenis keberhasilan Anda, baik kesuksesan yang duniawi maupun kesuksesan yang adi duniawi yang membuat Anda bisa segera keluar dari lautan samsara. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma ini. Bagi kalian Amita yang membutuhkan slide kelas Pariyati Sasana dapat mengunduhnya di website DBS di www.dhammawihari.or.id.
Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalian Namita yang berada di ruang Dhammasala dan lantai dasar, silakan mengancungkan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi kalian Namita yang bergabung pada Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan juga domisili. Harap mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas yang berkenaan dengan topik pada hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya berkesempatan mendapatkan giliran untuk bertanya. Baik, sekarang kita akan memulai. Kami mempersilakan kepada kalian Namita yang ingin bertanya dari ruang Dhammasala terlebih dahulu. Apakah kalian Namita ada yang ingin bertanya? Oh baik, silakan bagi yang ingin bertanya. Wandami Bante, pelajaran yang Buddha Wangsa ini kan semua Budanya kan sama Sambuddha ya Bante. Maksudnya? Iya. Nanti yang terakhir yang Buddha Metea, minggu lalu Bante kan bilang saat ini sedang ada di surga Tusita gitu kan. Kan dia ada sedang belajar yang ajaran Buddha Gautama sekarang. Apakah itu nanti berarti masih sama Sambuddha? Karena kan kadang-kadang orang kan bisa mengingat kehidupan lampau kan. Bisa apa? Orang apa? Mengingat kehidupan lampau. Kenapa? Berarti yang diingatkan pelajarannya dari Buddha Gautama. Oh iya. Maksudnya iya. berarti bukan mencapai pencerahan dengan usaha sendiri gitu kan. Ada guru gitu. Ada guru. Oke. Gitu Bante. Baik. Pertama yang harus saya jelaskan bahwa di kitab Buddha Wangsa tidak ada nanti penjelasan Buddha Metea, enggak ada. Terakhirnya Buddha Gautama. Ya, karena belum ada Buddha Metea. Yang ada Bodhisatta Metea. Ya, Metea belum menjadi Buddha. Nah, kalau dikatakan lalu nanti Buddha Metea kan belajar semuanya ini dari Buddha-Buddha yang terdahulu, seperti Bodhisatta kita sebelum menjadi Buddha Gautama kan juga sudah berguru di banyak Buddha gitu ya, belajar dari banyak Buddha. Berarti nanti kalau beliau menjadi Buddha berarti Buddha Metea ini kan belajar dari Buddha Gautama. Tadi pertanyaannya gitu ya? Iya Bante. Enggak juga sih, karena ajaran Buddha Gautama sudah hilang sih. Ajaran Buddha Gautama sudah hilang. Nah, beliau hanya itu di efek dari belajar di banyak kehidupan akhirnya membentuk Jadi beliau akhirnya tahu praktek yang harus dilakukan, dhamma yang harus dipraktekkan untuk membentuknya menjadi seorang Buddha adalah dengan cara memenuhi 10 parami ya. Jadi beliau paham itu. Kalau di kitab dijelaskan ada pertanyaan kenapa Pertapa Sumedha paham atau tahu bahwa dhamma pembentuk Buddha adalah 10 parami. Terus dijawab karena di banyak kehidupan yang lampau sebelumnya gitu Pertapa Sumedha sudah mempelajari pariyati gitu. Ya. Nah, tapi kalau dikatakan lalu nanti Buddha Maitreya berarti mencapai kebudaan dengan mempelajari ajaran Buddha Gautama, enggak juga, karena Buddha Maitreya pada akhirnya ajaran Buddha Gautama sudah hilang, Buddha Maitreya berjuang sendiri untuk menemukannya. Seperti Bodhisatta kita ketika terlahir sebagai Pangeran Siddhartha, beliau waktu itu tidak ada ajaran Buddha Kassapa. Beliau ke hutan Uruvela berjuang sendiri, akhirnya menyadari sendiri kesalahannya dan kemudian menjadi seorang Buddha. Nah, kenapa bisa begitu? Tadi pagi juga ada percakapan yang cukup menarik gitu, yang saya tadi pagi mengatakan ya inilah how parami works. Bagaimana parami ini bekerja, karena ada orang-orang yang seperti ini, ada orang-orang yang seperti itu, gitulah kira-kira gitu. Nah, jadi karena parami dari Bodhisatta itu udah matang, beliau tahu walaupun berlatih sendiri di hutan Uruvela selama 6 tahun tidak ada guru yang mengajarkannya, tapi dari paraminya beliau tahu apa yang harus dilatih. Ini muncul dari kecenderungan masa lalunya juga sih.
Ya, makanya tadi saya katakan di awal kelas kan, kalau dikatakan mendengarkan kitab suci tidak ada manfaatnya, nggak benar juga, karena ini akan membangun kecenderungan Anda yang akan bermanfaat tidak hanya di kehidupan kali ini tapi juga kehidupan yang akan datang. Mendengarkan kitab suci itu adalah karma baik atau kebajikan. Jadi orang kadang berpikir kan nggak relate dengan problem tadi kan saya katakan, bisa jadi kesuksesan Anda kalau bisnis Anda berhasil dan lain sebagainya bisa jadi karena timbunan kebajikan-kebajikan Anda salah satunya adalah mendengarkan kitab suci. Bisa jadi begitu. Nah, tadi kembali lagi ke pertanyaan, kalau dikatakan Buddha Maitreya berarti belajar dari Buddha Gautama, tidak benar. Ya, karena ajaran Buddha Gautama nanti hilang. Pada saat Buddha Maitreya turun menjadi bodhisatta untuk mencapai kebudaan, sudah nggak ada ajaran Buddha Maitreya, Buddha Gautama. Seperti ketika Pangeran Siddhartha lahir kan sudah nggak ada ajaran Buddha Kassapa, gitu. Tapi waktu Buddha Gautama nggak ada memori, istilahnya mengingat kehidupan lampau juga ya? Waktu Buddha Gautama mengingat kehidupan lampau. Setelah menjadi Buddha beliau ingat. Oh gitu. Ya, setelah menjadi Buddha. Kalau sebelum menjadi Buddha kan belum mempunyai ini sabanyuta nyana, pengetahuan yang mengetahui segalanya. Oke. Ya, setelah mencapai Sambodhi, beliau mendapatkan pengetahuan yang mengetahui segalanya, lalu beliau teringat. Baik, terima kasih ya Bante. Ya, baik. Sadu. Terima kasih Bante atas jawabannya. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada penanya dari lantai dasar. Kepada tim multimedia silakan memunculkan layar apakah ada yang ingin bertanya dari lantai dasar. Baik, silakan. Namo Buddhaya, Bante. Perkenalkan, saya Ansari dari Ciputat, Tangsel. Ada beberapa pertanyaan yang saya research di YouTube, di media itu belum ada jawabannya. Makanya dari itu saya ingin bertanya langsung kepada Bante. Ada 3 hal yang mau saya tanyakan. Pertama adalah ketika Bante Pertapa Sumedha terlahir di masa di Pankara, itu kan dia sudah memiliki kualitas sebagai seorang arahat, gitu ya. Nah, cerita Jataka, kehidupan lampau Sang Buddha itu terjadi apakah setelah kelahiran Bante Pertapa Sumedha atau sebelumnya? Kalau misalnya sesudahnya, bagaimana mungkin seseorang yang sudah memiliki kualitas seorang arahat bisa terakhir di alam apaya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah diceritakan bahwa dari masa Buddha di Pankara sampai dengan Buddha Sakyamuni itu 4 asangkaya kalpa plus 100 juta kalpa. Nah, diceritakan bahwa 1 kalpa aja itu waktu yang sangat lama, gitu ya. Jadi menurut pendapat saya bahwa ini dari pemikiran saya bahwa kehidupan Sang Buddha sebelumnya itu adalah terjadi bukan di bumi ini, Bante, tetapi di semesta lain. Karena ada suatu penelitian juga bahwa di Mars itu sebelumnya sudah pernah ada kehidupan, gitu. Nah, karena kan kalau kita lihat umur bumi ini aja baru cuma 4 juta tahun. Dan umur manusia yang Homo sapien itu baru 300.000 tahun yang lalu, gitu. Sedangkan ini ceritanya udah yang berkalpa-kalpa yang tahun yang lalu. Yang ketiga adalah kenapa di dalam Buddha Wamsa ini tidak ada cerita tentang Buddha Amitabha dan Buddha Baisaja Guru yang sangat terkenal di dunia barat, dunia timur itu, Bante. Apakah hal itu terjadi karena kitab sucinya dimusnahkan ketika kehancuran agama Buddha di India? Demikian, Bante, terima kasih. Baik, saya jawab. Nah,
Tadi saya coba catat cepat. Jadi Jataka itu, cerita-cerita Jataka muncul setelah kelahiran Pertapa Sumedha, ya. Lalu ditanyakan kenapa pada saat terlahir sebagai Pertapa Sumedha kan sebenarnya kan Pertapa Sumedha udah siap jadi arahanta. Tapi kok setelah itu masih lahir di Apaya? Ya begitu itu Pak, karena pada saat menjadi Pertapa Sumedha beliau tidak keinginan untuk menjadi Arya, untuk menjadi arahanta kan. Kenapa? Karena beliau bertekad itu seperti saya yang bisa mencapai sama Sambodi, saya juga akan mencerahkan yang lain. Seperti saya yang bisa menyeberang ke pantai seberang, saya juga akan menyeberangkan orang lain. Jadi keinginan beliau adalah beliau tidak ingin mencapai pencerahan sendiri, karena beliau ingin juga membantu menyeberangkan yang lain. Oleh karena itu beliau menunda pencapaian tingkat kemuliaannya untuk menjadi arahanta pada hari itu demi aspirasinya untuk menjadi Buddha. Dengan kata lain, Pertapa Sumedha waktu itu masih tetap menjadi Pudujana. Ya, beliau meninggal sebagai Pudujana. Jadi bagi seorang Pudujana itu pintu Apaya itu terbuka lebar. Hanya Sotapana dan seterusnya yang sudah tidak bisa terlahir di 4 Apaya. Jadi wajar saja, walaupun di kehidupan lampaunya udah siap jadi arahanta, tapi karena tidak diteruskan, masih tetap statusnya menjadi Pudujana, ya kehidupan naik turun seperti itu. Tetapi yang menarik adalah walaupun telah terlahir sebagai Pertapa Sumedha, beliau berkali-kali terlahir di 4 Apaya, kecenderungan batin dia untuk menyempurnakan 10 parami tidak surut. Ya, jadi selama 4 asangkaya 100.000 kalpa beliau tidak surut, terus maju ke depan untuk menyempurnakan parami dalam bentuk kelahirannya sebagai apapun, termasuk sebagai binatang. Itu tadi yang pertama. Kemudian tadi dikatakan 4 asangkaya 100.000 kalpa menurut Pak Ansari, berarti ini banyak cerita yang terjadi di semesta lain, ya, karena menurut beliau di Mars katanya dulu sudah pernah ada kehidupan dan bumi ini baru berusia 4 juta tahun. Homo sapiens tadi berapa? 100 juta tahun? Hah? 300.000 berarti. Umur bumi 4,5 miliar tahun. Oh, umur bumi 4,5 miliar. 4,5 miliar. 4,5 miliar tahun umur bumi, ya. Homo sapiens berapa tadi? 300.000. 300.000 ya. 300.000 tahun. Tahun ya. Ya. Baik. Kalau umur bumi 4 miliar, 4,5 miliar pun juga udah nggak sesuai dengan teorinya Stephen Hawking, ya. Iya toh. Stephen Hawking kan mengatakan Big Bang yang dia akan temukan menurut teori dia itu kan terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu. Ya. Tapi saya nggak menguasai data-data yang lain kan. Saya masih ingat Stephen Hawking karena saya suka dengan buku-bukunya begitu. Kalau di kitab suci kita, saya belum menemukan statement bahwa kehidupan Buddha ini bisa, atau kehidupan Bodhisattva, beberapa dari kehidupan tersebut terjadi di sistem dunia yang lain. Tidak, sepertinya yang pernah saya temukan adalah semuanya terjadi di bumi ini gitu. Walaupun di dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha Gautama mengatakan bahwa terdapat manusia di sistem dunia yang lain juga. Ya, walaupun juga dinyatakan begitu bahwa manusia tidak hanya di sistem dunia yang sekarang tapi juga di sistem dunia yang lain. Jadi waktu itu di kitab komentarnya di sutta tersebut ada di sana ada kesatria, di sana ada brahmana begitu. Jadi tidak hanya di sini saja, tetapi saya pernah juga membaca bahwa
Nah, semua Buddha harusnya yang ada itu muncul di bumi yang sekarang ini. Bukan bumi yang sekarang, maksudnya di bumi, di sistem dunia ini, begitu. Ya, kalau tadi bumi hanya baru berusia 4,5 tahun, 4,5 miliar tahun, kan alam semesta ini begini, Pak. Setelah ada 4 tahapan, ya. Sangwata tayi, kemudian wiwata tayi, gitu ya. Jadi ketika alam semesta saat ini sudah terbentuk begitu. Ini saat ini alam semesta bumi kita ini sudah matang kan, ini bisa dihuni oleh kita semua. Ini nanti akan menuju ke proses disintegration. Akan menuju ke proses kehancuran, disintegrasi. Ya, nah ini proses dari sekarang menuju ke disintegrasi itu lama sekali prosesnya, lama sekali. Nanti begitu udah terpecah, hancur, masuk tahapan yang baru, katakanlah yang ketiga berarti bumi ini mulai berkembang lagi, mulai berkembang sampai kemudian statis dalam keadaan yang berkembang. Ya, jadi ada 4 tahapan. Ya. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa bumi ini usianya 4,5 miliar tahun, ya, tetapi sebelumnya bumi ini juga sudah ada hancur, ada lagi, hancur lagi, ada lagi, hancur lagi, begitu, Pak. Termasuk. Ya, berarti maksud saya bahwa bumi itu bukan benar-benar bumi yang ada di kita pijak ini, tapi ada di planet lain mungkin gitu. Oh, di planet lain ya. Iya, karena kan misalnya dalam 4 asangkaya kalpa itu kan sudah berapa kali terjadi kehancuran, kiamat gitu kan. Berarti dulunya itu misalnya di alam di Pankara buminya udah hancur, semestanya sudah kiamat gitu. Tetapi setelah masa yang sangat lama terbentuk bumi yang lain. Kita anggap aja di bumi ini nih gitu. Kita bijak ini. Nah, disitulah baru ajaran Sakyamuni ini muncul gitu, Bante. Iya, bisa jadi. Nah, tapi kalau di sistem dunia lain nggak yakin. Mungkin masih berada di sistem dunia ini, hanya saja tempatnya berbeda-beda kan? Iya toh, itu bisa jadi begitu ya. Bisa jadi begitu. Itu di Mars, ya saya dulu pernah baca sih, di Mars pernah ada kehidupan ya. Tapi saya lupa. Ya. Oke, jadi beres ya untuk pertanyaan ini ya. Sudah beres. Kita lanjutkan. Homo sapiens tadi 300.000 tahun ya. Nah, penentuan angka 300.000 tahun ini berdasarkan apa, Pak? Fosil? Fosil arkeolog. Jadi ada fosilnya diteliti bahwa umurnya kira-kira yang tertua kan. Nah, kita harus pahami bahwa itu yang ditemukan oleh arkeolog kan. Mungkin ada yang nggak ditemukan. Yang lebih tua lagi, tetapi homonya masih bentuknya monyet gitu, kera gitu. Itu 2 juta tahun yang lalu saya pernah baca. Gitu. Iya. Tapi kalau yang udah modern, Homo sapien itu baru 300 ribu tahun. Poin saya adalah itu adalah yang tertinggal, Pak, yang masih bisa ditemukan, Pak. Kan kita juga harus berpikir mungkin sudah ada yang belum ditemukan atau ada yang sudah tidak bisa ditemukan begitu. Jadi memang makanya kalau saya mengatakan miliaran tahun bahkan triliunan tahun usia alam semesta ini atau usia samsara, siklus kelahiran dan kematian ini harusnya tidak berlebihan karena para arkeolog aja bisa menemukan yang sekian juta tahun tadi kan. Ya, itu kan bentuk fisik yang masih bisa ditemukan, Pak. Kita harus berpikir bahwa tentu ada yang sudah tidak atau belum ditemukan atau yang sudah tidak bisa ditemukan. Jadi penemuan itu tidak membatasi kita untuk menyimpulkan bahwa itu awal dari kehidupan loh, Pak. Ya, jadi yang dia temukan ini bukan awal itu. Ya, jadi pemahamannya seperti itu. Lalu yang terakhir ya, kenapa sih kok nggak ada Buddha Amitabha dan Buddha apa tadi Baik Saja Guru? Iya, apakah ini karena kitabnya dimusnahkan di India? Enggak seperti itu, Pak. Enggak seperti itu.
Theravada sudah disepakati oleh Buddhist scholars di seluruh dunia bahwa Theravada ini ajaran tertua yang paling mendekati ajaran asli Buddha itu Theravada gitu. Kalau Buddha-Buddha yang Anda sebutkan itu muncul dari tradisi yang berbeda, ya, dari Theravada, dari yang mereka sebut sebagai Hinayana, ya. Jadi ini adalah tradisi yang muncul belakangan, later development, muncul belakangan, ya. Ajaran Buddhis yang tertua saat ini yang eksis adalah ajaran Theravada. Disepakati bahwa di kalangan kami para biku bahwa Tripitaka kita dan kitab komentar kita ini adalah ajaran Buddha yang dikumpulkan oleh para arahanta 3 bulan sejak atau setelah parinibbananya Buddha. Jadi ketika Buddha Gautama parinibbana, 3 bulan kemudian 500 arahanta berkumpul untuk saling mengumpulkan ajaran, kayak meresitasi, kayak dari ingatan-ingatan mereka dikumpul-kumpulkan begitu. Sehingga ya sekarang ini yang kita masih bisa warisi ini yaitu Tripitaka dan kitab komentar, dan ini kami para biku Theravada meyakininya sebagai ajaran Buddha yang ada, yang dikumpulkan oleh 500 arahanta tadi 3 bulan setelah Buddha parinibbana. Walaupun kitab ini kemudian sempat hilang, tetapi ternyata di Sri Lanka masih dijaga keutuhannya, dan baru di kemudian hari Bante Buddhaghosa datang ke Sri Lanka menuliskannya kembali untuk kita. Nah saat ini perjalanan kitab ini seperti itu, Pak. Jadi memang kalau saya sebenarnya tidak mempunyai pemahaman dan mungkin juga saya tidak mempunyai otoritas untuk mengatakan Buddha Amitabha, tapi yang pasti di kitab Theravada memang tidak ada Buddha Amitabha, Buddha Baisajaguru, itu tidak ada. Itu adalah Buddha-Buddha yang ada di ajaran Mahayana, dan pengetahuan saya tentang Mahayana sangat terbatas sehingga saya tidak bisa menyampaikan apapun tentang hal ini. Tapi kalau Anda mengatakan apakah ini karena dulu kitab-kitab Mahayananya dimusnahkan di India, tidak, karena Mahayana maksudnya kitab yang Therawadanya Pak Leh. Kan Universitas Nalandanya kan dihancurkan mungkin, tapi sebelum dihancurkan ada biksu Juanzong kan dari Cina, dia datang ke India untuk berlatih di sana, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, terus dibawa lagi ke Cina. Nah, jadi saya pikir bahwa kenapa kitab suci agama, kitab suci aliran Mahayana itu kitabnya lebih banyak daripada Theravada, karena sudah semuanya itu sudah terkumpul, sudah diterjemahkan dan dibawa ke India, ke Cina. Jadi pada saat di India dimusnahkan, kitab itu masih tersisa, Bante, gitu. Iya, Pak. Yang dimusnahkan di Nalanda itu kan baru tahun 1000-an sekian gitu kan, Pak, ya. Itu yang hilang hanya di India, Pak. Tetapi ajaran Theravada masih eksis di Sri Lanka, di Myanmar gitu. Ya. Jadi yang dimusnahkan hanya yang di India, makanya pada waktu itu kemudian bahkan sebenarnya sejak pemusnahan yang Nalanda itu agama Buddha Theravada di India sampai sekarang itu kayak dying gitu. Sampai sekarang sih sebenarnya sih. Ya, tidak begitu kuat gitu. Tetapi sebenarnya pada waktu itu ajaran Buddha Theravada di Sri Lanka dan Myanmar kuat sekali, Pak. Jadi kalau dikatakan bahwa gara-gara kitab ini dibakar berarti tidak lengkap begitu ya. Harusnya yang lengkap itu harusnya ada Buddha Amitabha, enggak juga. Enggak, karena yang di Myanmar dan di Sri Lanka utuh, enggak terjadi pembakaran itu kan, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya kitab-kitab yang kita temui, yang kita miliki sekarang ini itu ditulis kembali oleh Bante Buddhaghosa yang merupakan seorang biku dari India yang datang ke Sri Lanka untuk menulis kitab ini. Di satu masa Sri Lanka pernah hilang dibantu oleh Myanmar, gitu, ditanam lagi oleh Myanmar, begitu. Jadi ini play very important role lah antara dua negara ini, Sri Lanka dan Myanmar ini. Jadi ketika satu masa Myanmar kesulitan juga pernah dibantu Sri Lanka.
Satu masa Sri Lanka kesulitan dibantu Myanmar. Walaupun juga Thailand juga ini karena ini masih kontroversi Swarna Bumi itu ada di mana gitu ya. Swarna Bumi itu ada yang mengatakan ada di Myanmar bagian selatan, tapi Thailand juga mengatakan Swarna Bumi ada di Thailand gitu. Jadi karena Swarna Bumi ini juga menempati posisi penting dalam perkembangan Theravada kita itu gitu. Jadi 3 negara ini sejauh yang saya tahu berarti Thailand, Sri Lanka dan Myanmar di masa lalu itu bekerja bersama untuk mengokohkan sasana ini. Jadi tidak benar Pak kalau dikatakan kitab Theravada tidak memiliki Buddha Amitabha dan lain-lain tadi disebabkan karena kitabnya sudah dibakar di India, enggak benar Pak. Memang tidak ada memang di kitab di Myanmar juga tidak menyebutkannya, di Sri Lanka, di Thailand juga tidak menyebutkannya. Jadi kalau dikatakan kitab yang lebih lengkap adalah yang ada Buddha Amitabhanya juga tidak benar sih. Malah kita menyebutnya itu perkembangan belakangan sih, later development-nya. Begitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Bante. Baik. Baik kalian yang minta sekalian, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Kami ingin memohon maaf bagi Bante Hitesaka dan juga saudara Teddy B yang berada di Zoom. Semoga terdapat kesempatan-kesempatan lainnya di kelas Pariyati Sasana lainnya untuk menyampaikan pertanyaan karena waktu sesi Q&A pada sesi hari ini sudah berakhir. Baiklah kalian minta, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dan kita akan berlanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih Bante atas penjelasan garis silsilah Buddha Narada, Buddha Wamsa 11, stansa 6 hingga 33. Bante mohon agar Bante berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum memohon pelimpahan jasa. Kalian minta, berikut adalah beberapa pengumuman. Libur semester genap DBS akan dimulai minggu depan, yaitu mulai tanggal 22 Juni tahun 2025. Jadi kelas hari ini merupakan kelas PS terakhir di semester ini. Kelas Pariyati Sasana dan Sekolah Minggu Damanusari akan dimulai kembali pada tanggal 20 Juli tahun 2025 pada semester baru. Dengan penuh sukacita, DBS juga akan menyelenggarakan program yang kedua, yakni Youth Yoga Wacara, program meditasi untuk remaja selama 5 hari pada tanggal 8 hingga 12 Juli tahun 2025 yang akan dibimbing langsung oleh saya Dau Keminda di Rumah Meditasi K47 Kompleks Mega Indah Mega Mendung dengan persyaratan upasaka dan upasika yang berusia 14 hingga 20 tahun dan bersedia menjalankan 8 sila atau atas sila dan juga Noble Silent di sepanjang kegiatan. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara scan QR Code yang ada pada poster ataupun melalui tautan tiny.cc/Youth Yoga Wacara. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 25 Juni tahun 2025. Dikarenakan kapasitas peserta yang terbatas, maka segera daftarkanlah putra-putri kalian minta sekalian. Jangan lewatkan kesempatan yang besar ini untuk mengisi liburan sekaligus membangun nilai-nilai spiritual sejak dini yang akan menjadi fondasi penting sepanjang kehidupan. Setelah menyelenggarakan ujian Abhidhamma tingkat 1 dan tingkat 2 angkatan 2024, Pusdiklat Abhidhamma Nusantara akan membuka 3 tingkat pembelajaran Abhidhammata Sanggaha, yaitu tingkat 1 bab ke-1 hingga bab ke-3, tingkat kedua bab ke-4 hingga bab ke-6, dan tingkat ketiga bab ke-7 hingga bab ke-9. Dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana MA BDH, kelas yang disampaikan dalam bahasa Indonesia ini dilaksanakan secara hybrid, yakni secara onsite dan juga online, dan terbuka bagi kalian mita yang ingin belajar Abhidhamma sekaligus ujian kompetensinya. Pendaftaran dengan cara memindai QR Code pada poster akan ditutup pada tanggal 22 Juli tahun 2025. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Pusat Informasi DBS dengan Saudari Eda dengan nomor telepon 0813 8700 3600. Tingkat 1, bab ke-1 hingga bab ke-3, Cita, Cetasika, dan Pakinaka akan diselenggarakan setiap hari Rabu mulai 23 Juli tahun 2025 pada pukul 19.30 hingga 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kelas Abhidhamma tingkat kedua, bab 4 hingga 6, Witi, Witi Muta, dan Rupa
akan diselenggarakan setiap hari Kamis mulai 24 Juli 2025 dengan waktu yang sama, yakni pukul 19.30 hingga pukul 21.30 WIB. Kelas Abhidhamma tingkat ketiga, bab ke-7 hingga Samucaya, Pacaya, dan Kamatana akan diselenggarakan setiap hari Jumat mulai 25 Juli 2025 pada pukul 19.30 hingga 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk menunjang pembelajaran kitab suci, Pusdiklat Abhidhamma Nusantara juga akan membuka kelas Bahasa Pali tingkat 1 angkatan pertama yang akan dibimbing oleh saya Lai Parami setiap hari Minggu pukul 12.30 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat mulai 27 Juli tahun 2025. Pendaftaran dengan cara memindai QR Code pada poster dan akan ditutup pada tanggal 25 Juli tahun 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Informasi DBS dengan Saudari Eda dengan nomor telepon 0813 8700 3600. SMB Damanusari akan membuka penerimaan murid baru serta daftar ulang untuk tahun ajaran 2020-2026 dengan 7 pembagian kelas sebagai berikut. Rahula untuk usia batita, Sada untuk usia PGTK, Wirya untuk usia SD kelas 1 hingga 3, Sati untuk usia SD kelas 4 hingga 6, Samadi untuk SMP kelas 1 hingga 3 SMP, dan juga Panya untuk jenjang SMA dari kelas 1 hingga 3 SMA, dan Dhamma Gawesi untuk jenjang SMA untuk kelas 2 hingga 3 SMA. Dengan mengadopsi kurikulum pembelajaran dari Myanmar yang menyelaraskan akademik dan karakter, kelas yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap dan nyaman, fasilitator yang berdedikasi tinggi, serta lingkungan belajar yang menyenangkan, SMB Damanusari menjadi pilihan paling tepat untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai spiritual sejak dini bagi putra-putri Kalyanamita semua. Pendaftaran ditujukan untuk semua siswa, baik siswa baru maupun lama, dengan cara memindai QR Code pada layar ataupun melalui tautan bit.ly/Damanusari 2025. Tahun ajaran baru 2025-2026 akan dimulai pada tanggal tahun 2025. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Kuncoro dengan nomor telepon 0812 8353 1521. Para siswa Samadi, Panya, Dhamma Gawesi, serta para fasilitator SMB Damanusari akan melaksanakan Cetya Puja ke berbagai candi bersejarah Buddhis di Jawa Tengah pada tanggal 26 hingga 29 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan dan semangat praktik penghormatan kepada Cetya sedari usia dini. Untuk mendapatkan gambaran kegiatan selama Cetya Puja, dapat kita saksikan pada video berikut ini. Cetya Puja SMB Damanusari, sebuah program yang dirancang untuk menumbuhkan dan memperkuat keyakinan terhadap Buddha Dhamma melalui puja di berbagai cetya. Rangkaian Cetya Puja di tahun ini dimulai dari Candi Borobudur, tempat agung yang menjadi simbol kejayaan spiritual. Kemudian berlanjut ke Candi Mendut. Lebih dari sekadar ritual, Cetya Puja juga menjadi ruang untuk menjelajahi keindahan dan budaya bangsa, serta demi menjalin kebersamaan dalam semangat Dhamma. Saat malam tiba, akan dilangsungkan prosesi Larung Pelita, sebuah momen untuk perenungan. Puja dilanjutkan ke Candi Sewu dan ditutup di Candi Ratu Boko.
bukan sekadar wisata, ini adalah perjalanan batin tentang keyakinan yang tumbuh, tentang kebajikan yang mengakar, dan tentang cinta kasih yang kita bawa. Mari bergabung dalam Cetia Puja SMB Damanusari. Mari melangkah bersama dalam Dhamma. Untuk itu, kami mengundang Kalyanamita untuk turut berpartisipasi dalam kebajikan ini dengan memberikan dukungan dana melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 6275191918 dengan kode transfer 15 pada akhir nominal dana Anda. Batas akhir dana pada tanggal 22 Juni tahun 2025. DBS akan menerbitkan buku Jalan Kuno Buddha yang berisikan dasar-dasar agama Buddha, penjelasan komprehensif 4 kebenaran mulia, dan jalan mulia berunsur 8 karya Piyadasi Tera, seorang biku Sri Lanka. Dukungan dana dengan cara transfer, kode transfer 43 dan batas akhir dana pada tanggal 30 Juni tahun 2025. DBS juga akan menerbitkan buku Abhidhamma Bab ke-8 edisi kedua, Kondisi-Kondisi. Dukungan dana dengan cara transfer, kode transfer 29 dan batas akhir dana pada tanggal 31 Juli tahun 2025. DBS juga akan menerbitkan buku Penjelasan Sutanta 1 edisi kedua yang diperbarui. Dukungan dana dengan cara transfer, kode transfer 39 dan batas akhir dana 31 Agustus 2025. DBS juga akan menerbitkan buku Mewarnai volume ketiga, Kisah Buddha Gotama. Dukungan dana dengan cara transfer, kode transfer 33 dan batas akhir dana 31 Agustus 2025. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka, Angsa Berbulu Emas. Dukungan dana dengan cara transfer, kode transfer 23 dan batas akhir dana 31 Agustus 2025. Telah terbit buku Mula Panasapali 1.2b Sihana Dawaga dan Owada Kata volume 3. Juga buku seri The Great Buddhist Master, Kisah Kehidupan Sang Putra Mahkota Dhamma, Rahula. Buku cerita bergambar seri Dhammapada, serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS maupun perpustakaan DBS. Atau bagi Anda yang berada di luar kota, bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi dengan nomor 0813 8700 3600. Dengan penuh sukacita, kami juga ingin menyampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung proses pembangunan Dhamma Wihari Buddhist Studies atau DBS cabang Surabaya yang akan mulai beroperasi semester mendatang pada Januari tahun 2026. DBS cabang Surabaya ini berlokasi di Ruko Puncak CBD, Blok 6 MNOP Mall dan Blok MNOP Tol, Jalan Duku Keramat 1, Jajar Tunggal, Wiyung, Surabaya. Pembangunan ini mengusung konsep DBS Jakarta yang serupa dengan DBS Jakarta, sebagaimana dapat Kalyanamita saksikan melalui tayangan video berikut ini. Dengan dukungan penuh dari Bapak Budiman Butopo selaku Dewan Pengawas DBS Surabaya dan Bapak Gondo Wibowo sebagai Ketua Yayasan,
DBS Surabaya adalah satu-satunya perwakilan DBS di Surabaya dalam bentuk cabang, melengkapi afiliasi Sariputa Buddhist Studies di Pekanbaru dan afiliasi Wihara Damayada di Medan, Damadayada di Medan. Tujuan utama DBS Surabaya adalah perluasan jangkauan DBS Jakarta dalam mengokohkan Buddha Sasana dengan menyediakan pembelajaran kitab suci yang terstruktur dan sistematis. Mulai dari pembelajaran tingkat sekolah minggu hingga kelas pariyati sasana, termasuk juga program khusus andalan seperti kelas Abhidhamma dan kelas Bahasa Pali. Seluruh program yang akan dijalankan di DBS Surabaya akan mencerminkan atau dengan program-program yang telah dijalankan di DBS Jakarta. Bagi klien Namita yang memiliki semangat pelayanan untuk turut baik sebagai bagian dari tim Sekali lagi, seluruh program yang akan dijalankan di DBS Surabaya akan mencerminkan dengan program-program yang telah dijalankan di DBS Jakarta. Bagi klien Namita yang memiliki semangat pelayanan untuk turut berkontribusi, baik sebagai bagian dari tim Wea Waca maupun sebagai fasilitator sekolah minggu, kami mengundang Anda untuk bergabung dan mendukung pengabdian yang luhur ini. Silakan menghubungi Bapak Budiman atau Bapak Gondo melalui nomor handphone yang tertera pada layar. Dalam menjalankan misi mulia ini, DBS Surabaya akan dibina langsung oleh Sayalai Parami, murid dari Sayadaw Keminda, kelahiran Surabaya, yang telah menempuh perjalanan spiritual dan akademik yang luar biasa. Terinspirasi setelah mengikuti Abhidhamma Made Easy yang disampaikan oleh Sayadaw Keminda di Surabaya pada tahun 2012, Sayalai Parami kemudian memantapkan tekadnya untuk menjadi murid Sayadaw Keminda. Sayalai melanjutkan pendidikan di Sri Lanka, mengambil jurusan Buddhist Philosophy, dan berhasil menyelesaikan hingga meraih gelar magister dengan predikat Gold Medalist. Tidak berhenti di sana, Sayalai juga menempuh pendidikan sarjana di ITBMU Myanmar hingga memperoleh gelar bachelor. Saat ini, Sayalai tengah mendalami bahasa Pali dengan bimbingan seorang alangkara, dan saat ini telah aktif menerbitkan kitab suci beserta kitab komentar. Dan kabar baiknya, dalam waktu dekat, Sayalai Parami akan segera menjadi pembimbing kita semua dalam kelas bahasa Pali, sebuah program baru DBS yang akan dimulai pada semester mendatang. Untuk mendukung pembangunan DBS Surabaya tersebut, DBS membuka kesempatan berdana melalui Tawaradana, dana objek tetap yang memberikan manfaat dalam jangka panjang karena mendukung kelangsungan Buddha Sasana. Untuk itu, mari kita saksikan perkembangan terakhir dari renovasi 4 ruko seperti yang dapat kita saksikan pada video berikut ini. Ini merupakan video perkembangan terakhir dari renovasi 8 ruko di Damawihari Buddhist Studies cabang Surabaya. Untuk mendukung pembangunan DBS Surabaya ini dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6275191918 atas nama Yayasan Damawihari dengan kode transfer 98 pada akhir nominal dana Anda. Buddha Sasanang Cirang Titahtu. Semoga ajaran Buddha bertahan lama di bumi Nusantara. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita melakukan satu lagi kebajikan yakni dana parami. Anda dapat berdana dengan cara memindai kris code yang ada pada layar saat ini atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Damawihari dengan kode transfer 01 pada akhir nominal dana Anda.
Sedangkan bagi kalian Namita yang hadir saat ini di Damasala, Anda juga bisa berdana dengan scan kris melalui kartu yang akan dibagikan oleh tim Wea Waca ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, marilah kita batin yang penuh kebajikan melalui dana parami. Sadu, sadu, sadu. Anumodami kami ucapkan kepada kalian Namita semua. Selanjutnya mohon agar Bante berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kalian Namita kita semua beranjali. Kepada Bante kami persilakan. Ikuti sayang. Idang me punya Idame punya asawagaya wahang hotu Wahang hotu idang me punya Idame punya nibanasa Nibanasa pacayo Pacayo Hotu ama punya bagam sapa satanang Sabah satanang bajemi Mi Tesabe Tesabe Mesama Mesama Punya bagam Labantu Labantu Sadu 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 Sadu. Sekali lagi terima kasih Bante atas pengajaran Dhamma pada hari ini. Jika Bante berkenan, Bante dapat meninggalkan ruang Damasala. Kalian Namita, karena Bante sebentar lagi akan meninggalkan ruangan, mari kita semua berdiri sambil beranjali.
Anumodana Bante, semoga Bante Anu sehat modana selalu. Bante. Terima kasih. Bante anu modana. Semoga Bante sehat, bahagia, damai dan bahagia. Anumodana Bante. Anumodami Bante atas dhamma desana dan bimbingannya. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik dan juga lancar. Akhir kata, saya Davin beserta segenap tim Wea Waca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalenamita dari awal hingga akhir kelas PS berlangsung. Kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari kelas Pariyati Sasana pada hari ini. Sukihontu Kalenamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai berjumpa di semester depan 20 Juli tahun 2025.